Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut pengajian Lubabul Hadisnya atau kitab Tangkihul Qaul. Sekarang halaman 48, bab yang ke-30, yaitu fi fadilati birrul walidain atau birrul walidain. Al-babu tsalitsuna fi fadilati birrul walidain. Bab yang ke-30 menerangkan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi riddal walid wa sakhtullahi fi sakhtil waladi. Ridhonya Allah yaitu terletak di ridhonya orang tua, dan marahnya Allah, murkanya Allah terletak di murkanya orang tua. Jadi kalau misal orang tua kita ridho, orang tua kita baik sama kita, ikhlas, maka Allah pun akan ridho, akan ikhlas kepada kita. Namun sebaliknya, jika orang tua kita marah, maka Allah pun marah. Kan kata Habib Umar, walau kita rajin sholat, berhaji berkali-kali, sedekah banyak, tapi ketika kita melukai hati kedua orang tua kita sekali saja, surga haram buat kita. Naudzubillahi min dzalik. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, biru abaakum tabirrukum abnaukum wa'afu ta'ifu nisaukum. Berbuat baiklah kalian kepada bapak-bapak kalian, maka akan berbuat baikum kepada kalian abnaukum, anak-anak kalian. Ini ada hukum kausalitas ya. Jika kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka nanti anak cucu kita gitu kan akan berbuat baik pun kepada kita. Sebaliknya, jika kita sudah tidak berbakti kepada kedua orang tua kita kita lantarkan, maka nanti korelasinya anak-anak kita yang akan menjadi menjadi kebalikannya. Karena kita dulu nggak berbakti kepada kedua orang tua, anak kita nanti kebalikannya dia nggak berbakti kepada kita gitu loh. Wa'afu, dan maafkanlah kalian, ta'ifu nisaukum, maka memaafkan nisaukum, perempuan-perempuan kalian, atau menjagalah kalian, maka bakal menjaga nisaukum, yaitu perempuan-perempuan kalian. Wa qala salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha walahu abawani radiyani anhu au ahaduhuma futihat lahu abwabul jannah. Barang siapa yang pada waktu subuh gitu kan, walahu abawani, kedua orang tuanya itu ridho, radiyani ridho, anhu kepadanya, au ahaduhuma, atau salah satunya yang ridho, yang ikhlas, futihat lahu abwabul jannah, maka dibukakan lahu bagi seseorang yang diridhoi oleh kedua orang tuanya atau salah satunya, abwabul jannah, yaitu pintu-pintu surga. Waman amsa walahu abawani sakhitotani alaihi au ahaduhuma futihat lahu abwabu jahannam. Ini kebalikannya. Barang siapa yang kedua orang tuanya itu marah gitu kan, atau salah satunya, futihat lahu abwabu jahannam, maka dibuka, diwelkomkan neraka jahannam untuknya. Wa qala alaihi salatu wasalam, idza kunta, apabila engkau ada fi sholati, dalam sholat sunnah. Jadi engkau atau saya, kalian melaksanakan sholat sunnah, fada'a abuka, kemudian orang tuamu memanggilmu, fa'ajibhu, maka jawablah kedua orang tuamu, panggilan orang tuamu. Kalau sholat sunnah orang tua kita manggil, maka kita wajib membatalkan dan memenuhi panggilannya terlebih dahulu. Wa in da'atka ummuka fa'ajibhu, kebalikannya kalau ibu juga sama bapak dan ibu juga tetap memanggil, kita fa'ajibhu, menjawabnya. Wa qala alaihi salatu wasallam, man azza walidayhi au azza ahadahuma yadkhulun nara. Astagfirullah. Barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya, bapak ibunya disakiti, atau salah satu di antara keduanya, yadkhulun nar, maka ia masuk neraka.
Wa qala salatu wassalam hikayatan, dan Nabi bersabda menghikayati anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, kul katakanlah olehmu, libaril walidayhi kepada kedua orang tua dengan ucapan yang bagus, yang indah, yang baik. I'mal ma'syi'ta, kerjakanlah sesukamu perbuatan-perbuatan baik kepada kedua orang tuamu. Fa innallaha yaghfiru lak, maka sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosamu. Wa qala salatu wassalam, dan Nabi bersabda, birrul walidaini kafaratun lil kabair, berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan salah satu pengampun dari dosa-dosa besar. Wa qala salatu wassalam, man wada'a ta'aman thayyiban fi baitihi wa akalahu duna walidayhi ahramallahu ta'ala ladzija ta'amil jannah, barang siapa yang meletakkan makanan toyiban yang bagus, yang baik, fi baitihi di rumahnya, wa akalahu dan ia memakan makanan tersebut, duna walidayhi tanpa kedua orang tuanya, ahramallahu ta'ala maka Allah mengharamkan kepadanya ladzija ta'amal jannah, makanan ternikmat di surga. Wa qala salatu wassalam, man bata syu'banan uryanan wa ahaddu walidayhi ji'an au atsyanu hasyarallahu yaumal qiyamah ji'anan wa atsyanan, barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan kedua orang tuanya dalam keadaan lapar dan haus, maka Allah akan menggiringnya yaumal qiyamah pada hari kiamat ji'anan wa atsyanan, dalam keadaan lapar dan haus. Walam yastahillah, dan Allah nggak bakal malu an azabihi min azabihi, dari menyiksanya yaumal qiyamah pada hari kiamat. Wa qala salatu wassalam, man rafa'a yadahu, barang siapa yang mengangkat tangannya kemudian liyudriba ahadu walidayhi, kemudian dia memukul kedua orang tuanya dengan tangannya, gullat yaduhu, maka tangannya akan diikat kelak yaumal qiyamah pada hari kiamat, ila unukihi, diikat ke lehernya, maslulatan, dengan apa, diangkat. Qalu, mereka sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indarabahuma, kalau seumpamanya kami menggebuknya bagaimana? Qala, Nabi berkata, tuqta'u yaduhum, maka tangan kalian akan dipotong, qabla ayajuja ala sirat, sebelum kalian melewati atau membolehkan melintasi jembatan siratal mustaqim. Wa tadribuhu al malaikah, dan malaikat menggebuk kalian, menggebukmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat pengajian hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.